1. Jadi yang kelas 3 belajarnya matematika, kelas 4 belajarnya IPA. Nah, terus yang kelas 3 ini materinya tentang satuan. Coba buka bukunya dulu. Halaman 20. Ayo buka. Tuh, buka bukunya. Di situ ada materinya tentang kelas 3 pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, pengukuran panjang. Nah, tulis judulnya ya. Pengukuran panjang. Yang kelas 4 sebentar ya, Ibu tulis. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Nih judulnya. Untuk yang kelas 4 materinya adalah daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan. Untuk kelas 4 ini boleh kamu amati dulu ya. Ini ada beberapa gambar. Ini ada gambar. Ya, tengok ya, amati dulu ya, Ibu ke kelas 3 dulu. Nah, kelas 3 pengukuran panjang dengan satuan baku. Tahu alat ukur panjang apa? Untuk mengukur panjang pakai apa? Ya, ini dia, penggaris. Nah, penggaris ini tulisannya di sini pakai satuan apa? Sentimeter. Jadi untuk mengukur yang kecil kita pakai satuan sentimeter. Misalnya mengukur buku, kita mengukur buku, mengukur pensil, mengukur pena. Selain penggaris, apa lagi alat ukur? Kalau yang bapak-bapak mengukur rumah gitu pakai apa? Pakai meteran. Tahu bentuk meteran? Nah, mulung ya, panjang, ukur dari atas sampai ke bawah. Satuannya apa? Pakai satuan apa? Nah, kalau rumah pakai satuan apa? Berapa? Meter. Nah, kalau yang lebih panjang dari senti namanya meter. Jadi kalau penggaris satuannya sentimeter, kalau yang meteran satuannya adalah meter. Sekarang sama-sama coba abang ukur berapa berapa panjang. Nah, ini kata di sini. Nah, ini ada buku. Berapa panjang buku ini? Ini kan buku kan dengan penggaris. Hasil pengukurannya berapa? Ukur yang diukur adalah meja. Nah, meja rasanya ukur gini kak. Nah, berapa senti? Apa gitu? Kita sini ya. Nah, abang berdua sini gabung nih kawan. Berapa nih? 20. Kakak ngukur apa tadi? Kakak ngukur apa? Pena tadi? Pena. Berapa penanya? Panjang pena? Berapa senti? Nah, ini ukurnya Pak. Nah, meja. Itu ya. Nanti kalau sudah meja, buku lagi ukur. Sini, ya. Nah, terus pensil. Ini meja.
Buka dari sini ke sini berapa senti? Nah, berapa tuh? 20. Nah, iya. Ayo ukur dulu ya. Untuk kelas 4 sudah diamati gambarnya? Sudah. Gambar apa tuh? Gambar apa? Gambar kupu-kupu, daur hidup kupu-kupu. Yang namanya daur hidup hewan itu adalah siklus hidup hewan mulai dia dari lahir sampai dia mati atau meninggal. Mulai dari kecil sampai dia mati. Contohnya kalau pada manusia mulai dari bayi. Sudah bayi apa lagi? Sudah bayi, anak. Sudah anak apa? Sudah anak apa? Dewasa, remaja dulu baru deh dewasa. Sudah dewasa apa? Orang tua. Itu daur hidup manusia. Kalau hewan ada yang mulai dari telur. Nah, terus sudah telur apa? Sudah telur apa nih? Larva atau ular. Sudah ular pupa atau kepompong. Sudah kepompong apa nih? Kupu-kupu dewasa atau namanya imoga. Nah, jadi ini namanya daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu yang pertama dari telur. Nah, telur itu adalah kupu-kupu betina yang sudah dewasa yang akan bertelur apabila telah dibuahi oleh kupu-kupu yang jantan. Dia akan menghasilkan telur. Nah, sudah telur baru menetas jadi ular atau istilahnya larva. Terus ada yang namanya sudah larva menjadi kepompong atau namanya pupa istilah lainnya. Setelah menjadi kepompong baru dia akan berubah menjadi kupu. Itu daur hidup kupu. Daur hidup hewan itu ada dua. Ada yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis itu artinya berubah bentuk. Dari mulai kecil ke dewasa itu berubah bentuknya. Kalau kita manusia kan tidak berubah, tapi hanya tumbuh dari kecil menjadi besar. Kalau kupu dia berubah dari telur, berubah menjadi kepompong, berubah menjadi ular, berubah menjadi kupu. Bentuknya berbeda. Itu namanya metamorfosis. Kalau yang tidak mengalami metamorfosis itu dia tidak berubah. Contohnya seperti ayam. Ayam itu kalau dia bertelur jadi anak ayam, langsung bentuknya sama dengan ayam dewasa. Berubah tak bentuknya sudah dewasa? Tidak, cuman yang berubah hanya ukurannya kecil menjadi besar. Nah, kalau yang kupu-kupu tidak, dia dari ulat berubah jadi kupu, kan berubah bentuk. Jadi metamorfosis itu ada dua perubahan bentuk itu, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau dia sempurna, contohnya kupu-kupu nih, namanya metamorfosis sempurna. Yang kedua contohnya selain kupu-kupu adalah nyamuk. Tahu nyamuk? Nyamuk tahu? Nyamuk. Terus yang selanjutnya lalat. Nah, lalat juga mengalami metamorfosis. Kalau yang tidak sempurna, contohnya adalah belalang. Tahu belalang? Nah, kalau belalang itu daur hidupnya telur. Sudah dari telur berubah menjadi belalang kecil. Belalang kecil dia. Nah, baru belalang besar. Belalang kecil
kita jenis morfosisnya. Apakah sempurna atau tidak? Ini ada lalat, ada kodok yang buat kayak anak-anak panas ini. Misalnya dari telur, berubah jadi apa, berubah jadi apa, berubah jadi apa. Ya, sebutkan jenisnya tambah porsinya sempurna atau tidak. Oke bang. Nih, nah buat di sini anak panahnya kayak gini bentuknya, misalnya telur, dari telur jadi anak lalat, terus jadi apa lagi? Lalat dewasa. Kalau belalang, apa? Telur, berubah jadi apa? Buat kayak terus sebutkan dia metamorfosis sempurna atau tidak. Kelas 3 sudah? Sudah mau belajar? Hah? Tuh, apa tulis belum? Sini. Sini tunggu. Bawa bukunya tak? Catat. Nah, bawa. Satu yang pegang catat, satu pegang pegang. Kedua buku. Pegang. Nomor maka tulis ini. Sambung dari sini ke sini. Apa tuh? 24, 30 tambah 24 berapa? Nah, oh, belum enggak. 54. Catat di sini mejanya nanti berapa?